Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi yang andal serta 5 prinsip utama dalam menjaga kendala sistem tersebut. Pertama, pada bagian introduction. Setiap organisasi membutuhkan sistem informasi akuntansi yang andal dan terpercaya. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa informasi keuangan dapat dicatat, diproses, dan dilaporkan secara akurat serta konsisten. Informasi yang akurat sangat penting karena menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan tepat waktu. Selain itu, sistem yang andal juga mampu meningkatkan efisiensi operasional organisasi serta menjaga integritas data keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal, seperti manajemen, investor, maupun pihak regulator. Di era digital saat ini, banyak organisasi yang bergantung pada sistem digital dan layanan berbasis cloud. Oleh karena itu, menjaga keandalan sistem informasi menjadi bagian penting dari tata kelola organisasi dan manajemen resiko. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, digunakan suatu kerangka yang disebut Trust Service Framework. Kerangka ini memberikan prinsip-prinsip yang menjadi panduan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengendalian teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk melindungi aset informasi, memastikan proses data berjalan dengan benar, serta menjaga sistem agar tetap tersedia sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan secara efektif dan aman. Selanjutnya, terdapat 5 prinsip utama yang menjadi dasar dalam Trust Service Framework. Prinsip yang pertama adalah security atau keamanan. Prinsip ini menekankan bahwa akses terhadap sistem dan data hanya boleh diberikan kepada pengguna yang memiliki otoritas, baik secara fisik maupun secara logis. Hal ini bertujuan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah maupun penyalahgunaan. Prinsip kedua adalah confidentiality atau kerahasiaan. Prinsip ini berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi sensitif organisasi, seperti strategis bisnis atau rahasia dagang, agar tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Lalu prinsip yang ketiga adalah privasi atau privasi. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana organisasi mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan mengungkapkan informasi pribadi, seperti data pelanggan, karyawan, pemasok, maupun mitra bisnis. Semua proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan yang berlaku. Prinsip keempat adalah processing integrity atau integritas pemrosesan. Prinsip ini memastikan bahwa data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otoritas yang sesuai. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Lalu prinsip yang terakhir adalah availability atau ketersediaan. Prinsip ini memastikan bahwa sistem informasi dan data dapat diakses kapanpun dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional dan kewajiban organisasi. Sebagai kesimpulan, penerapan kelima prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem informasi organisasi aman, terpercaya, dan mampu mendukung aktivitas bisnis secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai physical security controls, yaitu pengamanan fisik untuk melindungi sumber daya informasi. Pengamanan ini penting karena jika seseorang bisa masuk secara langsung ke ruangan atau perangkat sistem, maka data perusahaan bisa saja diakses atau disalahgunakan. Oleh karena itu, organisasi biasanya membatasi akses masuk ke gedung.
Contohnya dengan menggunakan penjaga keamanan, kartu identitas karyawan, serta pencatatan bagi tamu yang datang. Selain itu, ruang server juga harus diamankan dengan sangat ketat, karena di dalamnya terdapat sistem dan data penting perusahaan. Biasanya ruangan ini dilengkapi dengan kunci khusus, kamera CCTV, akses biometrik seperti sidik jari, bahkan sistem man-trap yang mengontrol siapa saja yang bisa masuk. Kemudian, infrastruktur jaringan juga perlu dilindungi. Misalnya dengan mengunci ruang kabel jaringan dan menonaktifkan port yang tidak digunakan agar tidak dimanfaatkan oleh publik yang tidak bertanggung jawab. Perangkat yang mudah dibawa seperti laptop, tablet, dan smartphone juga harus diamankan. Caranya bisa dengan menggunakan enkripsi data, penguncian perangkat, dan fitur remote wipe yang memungkinkan data dihapus jika perangkat hilang. Selain itu, printer jaringan juga perlu diperhatikan karena sering menyimpan data sementara dari dokumen yang dicetak. Jadi, tujuan utama dari physical security ini adalah mencegah akses fisik yang tidak sah terhadap sistem informasi dan perangkat perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai user access controls, yaitu kontrol yang digunakan untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses sistem dan data dalam sebuah organisasi. Kontrol ini biasanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu authentication dan authorization. Yang pertama adalah authentication, yaitu proses untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar adalah pengguna yang sah sebelum mereka dapat masuk ke dalam sistem. Contohnya adalah penggunaan password atau PIN yang termasuk dalam kategori sesuatu yang diketahui oleh pengguna. Selain itu, ada juga metode sesuatu yang dimiliki pengguna, seperti kartu identitas atau smart card. Metode lainnya adalah biometric authentication, misalnya menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah. Untuk meningkatkan keamanan, banyak organisasi saat ini yang menggunakan multi-factor authentication atau MFA, yaitu kombinasi dari beberapa metode autentikasi sekaligus. Setelah identitas pengguna berhasil diverifikasi, langkah berikutnya adalah authorization, yaitu menentukan hak akses apa saja yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Dalam proses ini biasanya diterapkan prinsip least privilege, yaitu memberikan akses seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Selain itu ada juga akses control matrix, yaitu untuk mengatur hak akses setiap pengguna terhadap sistem tertentu. Organisasi juga menerapkan segregation of duties, yaitu pemisahan tugas agar tidak ada satu orang yang memiliki kontrol penuh terhadap suatu proses. Nah, tujuan utama dari user access control ini adalah memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data dan sistem tertentu tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai IT security solution, yaitu berbagai solusi teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem informasi dari ancaman keamanan. Salah satu ancaman yang paling umum adalah malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Untuk mengatasi hal ini, organisasi biasanya memasang anti-malware software pada semua perangkat yang digunakan. Selain itu, sistem juga harus selalu diperbarui secara berkala, karena update dan patch sering kali berisi perbaikan terhadap celah keamanan yang ditemukan. Karyawan juga perlu diberikan pelatihan tentang phishing, sehingga mereka bisa lebih waspada terhadap email atau link yang mencurigakan. Selanjutnya ada network security controls, yaitu perlindungan terhadap jaringan komputer. Contohnya adalah penggunaan firewall
yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Selain firewall, ada juga intrusion prevention systems atau IPS yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan jaringan secara otomatis. Jaringan Wi-Fi juga harus diamankan, misalnya dengan menggunakan enkripsi dan sistem autentikasi yang kuat agar tidak mudah diakses oleh pihak luar. Terakhir adalah sistem hardening, yaitu proses memperkuat sistem dengan menonaktifkan fitur atau layanan yang tidak diperlukan, mengelola akun administrator dengan lebih ketat, serta melakukan patch management secara rutin. Nah, dengan menerapkan berbagai solusi ini, organisasi atau perusahaan dapat melindungi sistem informasi dari ancaman cyber dan berbagai kerentanan keamanan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang 3 konsep dasar dalam keamanan informasi atau 3 Fundamental Information Security Concept. Ketiga konsep ini membantu kita memahami bahwa keamanan informasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang manajemen, manusia, dan waktu respon terhadap serangan. Konsep yang pertama adalah security is a management issue, not just a technology issue. Artinya, keamanan bukan hanya tanggung jawab tim IT atau sekedar menggunakan teknologi seperti firewall, antivirus, atau sistem keamanan lainnya. Keamanan informasi sebenarnya merupakan isu manajemen, karena keberhasilan keamanan informasi sangat bergantung pada dukungan dari pimpinan organisasi. Manajemen memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan keamanan, melakukan penilaian risiko, serta memastikan bahwa seluruh sistem dan proses berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, pengawasan yang baik, dan komitmen dari manajemen, teknologi keamanan yang canggih sekalipun tidak akan cukup untuk melindungi informasi organisasi. Lalu selanjutnya, untuk konsep kedua ada people the critical factor. Dalam keamanan informasi, manusia merupakan faktor yang sangat krusial. Karyawan atau pengguna sistem bisa menjadi titik terlemah, tetapi juga bisa menjadi pertahanan terkuat dalam menjaga keamanan informasi. Sebagai contoh, banyak serangan cyber berhasil bukan karena sistemnya lemah, tapi karena pengguna tertipu oleh phishing, menggunakan password yang lemah, atau tidak mengikuti prosedur keamanan. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun budaya sadar keamanan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keamanan secara rutin, penerapan kebijakan yang jelas, serta memberikan contoh yang baik dari pimpinan organisasi. Ketika semua orang memiliki kesadaran terhadap keamanan, risiko kebocoran informasi dapat dikurangi secara signifikan. Lalu konsep terakhir ada konsep the time-based model of information security. Konsep ini menjelaskan bahwa keamanan yang efektif terjadi ketika waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menembus sistem lebih lama dibandingkan waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi dan merespon serangan tersebut. Secara sederhana, model ini dapat dirumuskan dengan P lebih besar daripada D ditambah dengan R. Artinya, protection time lebih besar daripada D lalu ditambah dengan R. Sistem keamanan harus mampu memperlambat penyerang, sementara organisasi mampu mendeteksi serangan dengan cepat dan meresponnya dengan segera. Jika organisasi dapat mendeteksi dan merespon lebih cepat daripada penyerang menyelesaikan aksinya, maka serangan tersebut bisa dicegah atau dampaknya bisa diminimalkan. Kesimpulannya, keamanan informasi bergantung pada 3 hal utama, yaitu manajemen yang mendukung, manusia yang sadar akan keamanan, serta kemampuan organisasi dalam mendeteksi dan merespon serangan dengan cepat. Dengan memahami 3 konsep ini, kita dapat melihat bahwa keamanan informasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas
bukan hanya tugas tim IT saja. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monitor and revise security solution. Nah, di tahap ini itu kita akan membahas dua proses kunci dalam pemantauannya. Jadi yang pertama ada pengujian penetrasi dan manajemen perubahan. Kita bahas yang pertama dulu ya, pengujian penetrasi. Nah, proses pengendalian menyatakan perlunya pengujian berkala terhadap efektivitas proses bisnis dan pengendalian internal, termasuk prosedur keamanan. Pengujian penetrasi memberikan cara yang ketat untuk menguji efektivitas keamanan informasi suatu organisasi. Pengujian penetrasi adalah upaya resmi yang dilakukan oleh tim audit internal atau perusahaan konsultan keamanan eksternal untuk membobol sistem informasi organisasi. Tim-tim ini mencoba segala cara untuk membahayakan sistem perusahaan. Karena terdapat banyak faktor serangan potensial, pengujian penetrasi hampir selalu berhasil. Dengan demikian, nilainya bukan terletak pada demonstrasi bahwa suatu sistem dapat dibobol, tetapi pada identifikasi di mana perlindungan tambahan paling dibutuhkan untuk meningkatkan waktu dan upaya yang diperlukan untuk membahayakan sistem tersebut. Pengujian penetrasi juga memberikan data tentang efektivitas kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan menanggapi serangan secara tepat waktu. Ada kontrol perubahan dan manajemen perubahan. Organisasi terus-menerus memodifikasi sistem informasi mereka untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasi. Kontrol perubahan dari manajemen perubahan mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau proses tidak mengurangi keandalan sistem. Kontrol perubahan yang baik seringkali menghasilkan kinerja operasional yang lebih baik karena lebih sedikit masalah yang perlu diperbaiki. Perusahaan dengan proses manajemen perubahan dan kontrol perubahan yang baik juga mengalami biaya yang lebih rendah ketika insiden keamanan terjadi. Jadi sesungguhnya kemampuan untuk dengan cepat mengidentifikasi perubahan yang tidak sah dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab karena sengaja menghindari proses pengendalian perubahan dan manajemen perubahan adalah salah satu karakteristik terpenting yang membedakan organisasi berkinerja tinggi dan organisasi lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang security implication of virtualization, cloud computing, and Internet of Things. Jadi, virtualisasi dan komputasi awan ini mengubah resiko beberapa ancaman keamanan informasi. Misalnya, akses fisik tanpa pengawasan di lingkungan virtualisasi tidak hanya mengekspos suatu perangkat, tetapi juga seluruh jaringan virtual terhadap resiko pencurian, perusakan, dan peretasan. Demikian pula, peretasan sistem penyedia layanan cloud dapat memberikan akses tidak sah ke banyak sistem. Jadi, meskipun virtualization and cloud computing dapat meningkatkan resiko beberapa ancaman, kedua perkembangan ini itu juga menawarkan kesempatan untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan dan signifikan. Misalnya, menerapkan kontrol akses yang kuat di cloud atau di server yang menampung jaringan virtual itu akan memberikan keamanan yang baik atas semua sistem yang ada di dalamnya. Poin pentingnya adalah bahwa semua kontrol yang dibahas sebelumnya ini tetap relevan dalam konteks virtualisasi dan cloud computing. Pada bagian ini saya akan membahas tentang detecting attacks. Detecting attacks adalah proses untuk mengidentifikasi adanya serangan atau aktivitas yang mencurigakan dalam sistem informasi. Hal ini penting karena kontrol pencegahan tidak selalu mampu mencegah semua serangan, sehingga organisasi perlu memiliki cara untuk mendeteksi serangan dengan cepat. Metode berikutnya adalah identifikasi adanya serangan, IDS adalah dengan metode memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas proses menganalisis catatan jika sistem menemukan pola dari lokasi yang tidak normal, kita dapat melihat maka IDS akan mengirimkan peringatan atau alert kepada administrator. Catatan ini membentuk audit trail yang dapat membantu metode berikutnya adalah intrusion detection atau akses yang tidak sah. IDS adalah
Selanjutnya Yang terakhir adalah continuous Honeypots monitoring. merupakan sistem Continuous umpan monitoring yang adalah dirancang pemantauan sistem untuk secara menarik terus-menerus perhatian untuk penyerang. memastikan Sistem tidak ada ini aktivitas dibuat yang tidak menyerupai normal. bagian Dengan dari jaringan pemantauan asli, yang berkelanjutan, sehingga penyerang organisasi tertarik untuk dapat mencoba lebih cepat mengaksesnya. menemukan dan Dengan cara menangani ini, masalah tim keamanan dapat mendeteksi adanya Yang upaya terakhir adalah penyusupan lebih continuous awal. Nah, setelah serangan berhasil dideteksi, langkah berikutnya adalah responding to attacks. Apa sih responding to attacks itu? Responding to attacks adalah tindakan yang dilakukan setelah serangan keamanan terdeteksi. Nah, tujuan dari responding to attacks itu apa? Tujuannya adalah untuk menghentikan serangan, meminimalkan kerusakan, dan memulihkan sistem agar dapat beroperasi kembali secara normal. Selain itu, ada juga salah satu pihak yang berperan penting dalam proses ini adalah komputer incident response team atau adalah pihak yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dalam organisasi. Menangani insiden keamanan mengawasi kebijakan dalam menangani insiden, menyusun strategi keamanan, serta mengkoordinasikan respon terhadap insiden serangan benar-benar terjadi. Kedua, containment yaitu menghentikan serangan dan membatasi dampaknya agar tidak semakin luas. Yang ketiga, recovery adalah memulihkan sistem dan data sehingga sistem dapat kembali beroperasi dalam organisasi.